Nia, absen 31. Perkenalkan, nama saya Japani Yasmin, absen 35. Perkenalkan, nama saya Nuraini Hidra Sakib, absen 26. Perkenalkan, nama saya Syahlana Kia, absen 33. Di sini kami akan membahas tentang kenakalan remaja dan akan mewawancarai guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami bersama Pak Patul akan mewawancara tentang kenakalan remaja. Pak, yang pertama, apa aja sih faktor yang umumnya memicu kenakalan remaja menurut Bapak? Faktor utama adalah satu, kurang perhatian, pertama dari orang tua. Terus yang keduanya tidak punya kegiatan, aktivitas dia sendiri. Contoh lah seperti hobinya apa, olahraga, hobinya main apa. Nah itu jadi tidak tersalurkan, sehingga akan cenderung dia mencari kesibukan yang tidak positif gitu. Untuk jenis kenakalannya, apa aja sih bentuk-bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi? Ya salah satunya ya mungkin ada iseng-iseng nyoba minum, iseng-iseng minum obat ya, walaupun itu dosisnya banyak beli di apotek gitu ya, tapi kalau orang udah tahu pasti dia mencoba seperti kayak gitu. Kalau untuk dampaknya, Pak, apa aja dampak negatif kenakalan remaja bagi individu, keluarga, dan masyarakat? Ya untuk individu dampaknya dia akan arogan, terus dia tidak akan terkontrol lagi, terus ngelawan ke orang tua, ibaratnya tidak mau mendengarkan siapa-siapa. Nah itu akibat karena satu, mungkin kecanduan, mungkin karena dia merasa terganggu dengan hobinya, sehingga dia efeknya seperti itu. Uragan orangnya, di masyarakat juga akhirnya dia seolah-olah mencari jati diri, bikin rusuh. Nah seperti itu. Kalau untuk pencegahannya, menurut Bapak gimana tuh? Pencegahannya satu, intensif dari orang tua juga diperhatikan, kedua dari pihak lingkungan sekolah dan teman-teman yang selalu support untuk kebaikan, kebaikannya, jalannya. Terus mencari kegiatan yang positif. Oke, Pak, segitu aja ya. Terima kasih. Oh iya. Apa aja sih faktor yang umumnya memicu kenakalan remaja menurut Bapak? Menurut saya kenakalan remaja dipicu oleh lingkungan yang pertama, tapi yang paling utama adalah pribadinya sendiri. Jadi walaupun di lingkungan yang segimanapun jeleknya, kalau kitanya bisa ngontrol pribadinya, kita akan bisa safety gitu. Yang kedua itu, apa aja sih dampak negatif kenakalan remaja bagi individu, keluarga, dan masyarakat? Dampak negatif bagi individu yang pertama ya secara emosional dia tidak terkontrol. Secara keluarga mungkin akan tidak terlalu dekat hubungan sosial dengan keluarga ya. Itu aja. Kalau di masyarakat gimana? Kalau di masyarakat yang pasti akan dikucilkan oleh teman-teman di lingkungannya, karena mana ada lingkungan masyarakat yang ingin punya salah satu anggota masyarakatnya yang mencoreng nama baik lingkungannya. Kalau untuk jenisnya, apa aja sih bentuk-bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi? Kalau yang sering saya lihat sih minimal sekarang kenakalan remaja sedikit banyaknya dari verbal bullying ya, bully yang tidak terasa dan tidak terasa secara lisan itu banyak terjadi
itu salah satu kenakalan remaja yang paling kecil. Besarnya kenakalnya Mbak, yang pasti narkoba dan lainnya gitu. Kalau untuk pencegahannya Kak gimana itu? Pencegahannya paling utama adalah keluarga. Kalau kita sudah dekat dengan keluarga, apalagi didasari dengan ibadah yang baik, itu yang obat yang paling baik untuk obatnya. Ya, siap. Terima kasih. Oke. Ini kami bersama Ibu Yuri. Ibu izin bertanya mengenai kenakalan remaja. Ya, Yang pertama, penyebab apa aja sih faktor yang umumnya memicu kenakalan remaja menurut Ibu? oh iya. Kalau berbicara penyebab terkait kenakalan remaja, itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama adalah parenting. Parenting itu asuhan atau komunikasi orang tua dengan anak gitu. Nah, yang pertama itu karena kan memang keluarga ini menjadi dasar atau keluarga ini menjadi pondasi awal bagi anak itu berproses dalam lingkungan sosialnya. Nah, biasanya kenakalan remaja itu terjadi ketika adanya ketimpangan parenting. Ketimpangan ini adalah kesalahan dalam komunikasi, kemudian pendekatan orang tua terhadap anak. Nah, jadi kurangnya efektif komunikasi, jarangnya ngobrol orang tua dengan anak. Nah, biasanya penyimpangan itu terjadi karena itu. Kalau misalkan disebabkan karena parenting atau di lingkungan rumah. Keduanya penyebab kenakalan remaja adalah dari lingkungan sekitar. Nah, jadi biasanya kenakalan remaja ini kan terjadi di rentan usia 13 sampai 18 tahun. Nah, karena itu jadi di dalam usia itu kan seorang remaja gitu, seorang individu itu sedang benar-benar lagi asik main dengan lingkungannya. Nah, itulah penyebabnya karena menemukan lingkungan yang memang kurang baik biasanya, atau misalnya terus ketiganya tadi dari media sosial. Nah, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, di media sosial itu tidak semuanya juga hal yang positif, tapi ada juga hal yang negatif. Nah, biasanya penyimpangan remaja itu terjadi akibat dia tuh terinspirasi dari tontonan yang negatif itu. Nah, makanya terjadilah di dunia nyata penyimpangan remaja ya, penyimpangan remaja. Nah, penyebab keempat itu tentu dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri kenapa? Karena tadi tidak kuat pondasi dari orang tua, kemudian dari lingkungan juga mempengaruhi, kemudian dirinya sendiri dia tidak punya konsepan tentang dirinya sendiri gitu. Harus seperti apa gitu. Mungkin itu ya, ada 4 penyebab gitu. Untuk yang keduanya, apa aja sih bentuk-bentuk kenakalan remaja? Oh, kalau bentuk kenakalan remaja itu banyak sekali ya. Yang pertama itu bentuk kenakalan remaja ini berkaitan dengan seperti penyalahgunaan narkoba, kemudian pembulian, terus kemudian jenisnya ya berarti. Nah, jenisnya itu selain pembulian, kemudian kalau itu secara sosial ya jenisnya, kemudian secara penyalahgunaan narkoba ini jenis untuk dirinya sendiri yang merugikan dirinya sendiri, terus kemudian seks bebas. Nah, itu banyak sekali jenisnya gitu. Kalau untuk dampak, apa aja dampak negatif kenakalan remaja bagi individu, keluarga, dan masyarakat? Kalau untuk secara keseluruhan ya, tadi penyimpangan yang disebutkan, tentu dampak yang pertama untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri yang pertama ini mendapatkan sanksi sosial. Sanksi sosial seperti apa? Tidak hanya misalkan pembulian atau statement dari orang-orang sekitar, tapi beban sosial untuk dirinya, karena kenakalan remaja ini kan cenderung suatu hal perbuatan yang salah gitu. Nah, ketika seorang individu berbuat salah, tentu itu dirinya sendiri akan merasakan ketidaknyamanan akibat dari beban sosial terhadap lingkungannya gitu. Nah, untuk misalkan dampak kemudian dampak psikologis juga itu udah pasti ya,
Ketika ngomongin tidak nyaman, tidak tenang, gelisah dan sebagainya, itu kan dampak secara untuk diri pribadi. Kalau untuk keluarga ya tentu yang pertama kan namanya ketika ada kenakalan remaja, keluarga akan ikut bertanggung jawab, menanggung malu ya, menanggung malu. Beban sosial juga sama keluarga juga gitu ya. Kemudian selain ada keluarga, kemudian kepercayaan masyarakat terhadap keluarga juga gitu ya, akan berkurang gitu, keluarganya akan disorot dalam hal yang tadi negatif gitu kalau berbicara kenakalan remaja. Kemudian tadi dampak secara lingkungan ya. Dampak secara lingkungan masyarakat seperti tadi gitu kan. Ketika banyak melakukan kenakalan remaja, kemudian contoh misalkan seks bebas gitu ya, diunggah ke media sosial ketika misalkan gaya pacaran yang berlebihan contohnya gitu ya, misalkan tuh. Untuk pencegahan, bagaimana mencegah terjadinya kenakalan remaja menurut Ibu? Kalau misal untuk mencegah tentunya ya adanya sosialisasi atau pembinaan tadi. Kalau pencegahan itu awalnya itu harusnya dari keluarga. Dari keluarga bagaimana caranya keluarga itu mengedukasi. Karena kan seperti hadis mengatakan bahwa al-umum al-madrasatul ula gitu. Jadi seorang ibu itu adalah madrasah pertama, sekolah pertama untuk anaknya. Nah, jadi untuk pencegahannya tentunya dari keluarga dulu gitu. Bagaimana caranya keluarga bisa membentengi, mensosialisasikan apa aja hal yang tidak boleh dilakukan. Keduanya ya di sekolah. Tentunya ini harus menjadi tugas semua komponen guru ya kalau di sekolah itu. Bagaimana caranya mensosialisasikan hal yang memang jenis-jenis tadi kenakalan remaja, hal yang tidak boleh dilakukan. Terus kemudian selain dari guru juga di sekolah, dari teman sebaya.